semangat banget hari ini, hawanya ceria banget. Tapi pengen dibilang cakep dulu, boleh pantun ya semuanya? Aduh, belum pengen ketawa ini. Gadis Jawa punya pupol. Cakep. Aduh, kembali berjumpa di podcast Rawong Karyo Bakul. Boleh tepuk tangan untuk kita dong? Biar rame. Pokoknya ini acaranya kita santai semuanya. Di acara podcast Rawong Karyo Bakul ini tentunya persembahan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didanai oleh Dana Keistimewaan. Dan kali ini pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya nih backgroundnya seperti ini. Dan juga pasti sebagian ada yang tahu saya di mana. Sebelum ketemu ownernya, ini saya kasih informasi saya berada di Apips Batik Jalan Pandega Marta, Jalan Pogung Lor, nomor 37A Manggung Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Nuansa batik sesuai dengan outfit kali ini saya juga menggunakan motif batik walaupun nggak tahu ya motifnya apa guys ya, karena memang aneka ragam batik di Indonesia ini memang kaya raya, jadi kita harus patut berbangga. Jangan sampai negara lain ini mengklaim bahwa batik milik orang lain, padahal UNESCO sudah menetapkan batik adalah salah satu warisan budaya tak benda milik Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta? Dari Studio 1 melaporkan. Duh, kok kayak Oke, dari sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama pada pertumbuhan ekonomi DIY. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran Disperindak DIY yang merupakan organisasi perangkat daerah pengampu tugas pembinaan sektor tersebut. Sektor industri yang diantaranya memproduksi produk khas Jogja tentu saja harus didukung agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu produk khas Jogja yang syarat dengan nilai-nilai budaya Jogja adalah saya, bukan ya, batik. Batik. Nah, industri batik juga harus dikembangkan agar selain tetap lestari sebagai produk budaya, namun juga memiliki daya saing yang tinggi sebagai komoditi. Jadi sesuai dengan tema yang dibahas kita kali ini, yaitu tentang bagaimana pemanfaatan dana keistimewaan untuk pengembangan batik khas Jogja. Untuk itu kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang sudah luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Aduh, yang pertama ini adalah beliau Sekretaris Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Ida Suryanti Lestari SHMH. Sugeng rawuh Ibu. Boleh disapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Ibu Ida, beliau adalah Bapak Nur Rahmadi ya. Ya, beliau dari Sentra Batik Giri Loyo Imogiri. Beliau adalah selaku perwakilan pelaku industri batik khas Jogja dan juga peserta pembinaan Disperindak DIY. Sugeng rawuh Pak Nur. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Nah, ini adalah owner kita kali ini. Sekaligus beliau adalah perwakilan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda DIY, Ya, Bapak Afif Syakur, dan juga selaku mitra Disperindak DIY dalam melaksanakan pembinaan kepada pelaku industri batik. Luar biasa. Aduh, tempatnya Pak ini adem banget, apalagi aromanya batik. Aroma malam ya. Malam ya, ya ampun Pak. Tak kira di sini cuma produknya saja, tapi kita bisa melihat produksinya langsung ya Pak. Iya. Oke, tapi sebelum ke Pak Apip, ke Ibu Ida dulu Bu. Ini sebenarnya untuk gambaran industri batik di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini sebenarnya bagaimana sih Bu? Baik, jadi di daerah istimewa Yogyakarta ini potensi untuk batik itu memang ya tinggi gitu ya. Iya. Jadi kalau dari pelaku usahanya, IKM-nya, industri kecil menengahnya itu di daerah istimewa Yogyakarta ini ada sekitar 1.750 IKM yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 kota. Itu menyebar di semua. Dan dari 1.750 itu bisa menyerap tenaga kerja, kan masing-masing IKM punya tenaga kerja entah seberapa, itu sekitar 7.700 tenaga kerja, hampir 8.000 tenaga kerja perajin batik itu ya, yang menyebar di kabupaten kota
Kemudian dari potensi apa hasil gitu ya. Jadi itu per tahunnya itu hampir 162 lebih miliar per Waduh, tahunnya. Ya ampun, miliar ya Bu. Ya, itu jadi potensi batik sendiri. Nah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini kan kapasitasnya karena Dinas Perindak ya, jadi industri dan perdagangan gitu. Jadi kami memang Dinas Perindustrian Perdagangan ini selaku pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta ini memang ya gimana kita sangat menyupport dari usaha batik ini ya melalui peningkatan kapasitasnya, kemudian pemasaran, juga penguatan kelembagaannya itu dari berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan untuk para perajin batik baik itu secara individu maupun secara sentra batik gitu sudah kami lakukan. Tapi kalau Ibu tadi ngendiko tentang IKM, kalau untuk pengembangan IKM sendiri di Jogja itu sebenarnya ada regulasinya mboten Ibu? Atau aturannya itu sebenarnya seperti apa tuh? Kalau pembinaan itu sudah menjadi TUSI ya, menjadi tugas pokok fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu regulasinya tentu saja ada perda peraturan daerah, tetapi kontennya dengan batik ini. Nah, batik ini kan punya perda tersendiri, Perda nomor 13 tahun 2019. Nah, di dalam perda itu kan tentunya sudah ada ya pembagian batik, macam-macam batiknya terbagi nanti mungkin secara substansi, pencinta batik, pelaku batik, selaku masyarakat yang penguri-uri, pandemen batik. Pencinta batik ini tentu lebih paham. Tetapi kalau kami dari sisi pemerintah daerah itu memang membuat regulasi, perda, kemudian ada keputusan gubernur, ini kan tujuannya supaya menguatkan bahwa batik ini betul-betul harus bisa lestari gitu. Jadi dengan menciptakan payung hukum gitu ya, dasar-dasar sehingga masyarakat juga harus demi pakemnya gitu. Mengikuti aturan-aturan yang ada nggih Bu. Gitu, Oke, kalau ke Pak Apip Pak, ini tadi dari Dekranasda. Ini boleh diceritain Pak, ini di sini tuh wadahnya apa aja, fungsinya apa aja? Perannya itu sebagai apa Pak di situ? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Ya, jadi Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Dekranasda itu ada pusatnya di Jakarta ya. Dan setiap provinsi, setiap kabupaten kota juga ada Dekranas. Di mana Dekranas itu kita membantu panjang tangan daripada perindustrian untuk saling bekerja sama membuat agar masyarakat terutama Yogyakarta ini batik juga selain batik untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitas daripada kerajinan-kerajinan yang ada di daerah untuk dikembangkan dan bisa lebih maju. Ini adalah salah satu tugas Dekranas dan di mana dibantu sepenuhnya oleh perindustrian. Jadi kita kerjasama dengan perindustrian mengembangkan kreativitas daripada pengrajin-pengrajin khususnya daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke. Tapi kalau menurut Pak Afif sendiri, kalau yang tentang industri batik di Jogja sebenarnya udah seperti apa Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat batik ini kan awalnya itu kan dari keraton. Dan kita mempunyai keraton sebagai pusat budaya. Dan setelah itu berkembang menjadi batik saudagaran dan akhirnya berkembang menjadi batik rakyat atau batik petani dan batik kontemporer. Dan di Jogja ini merupakan salah satu industri batik yang merupakan kreativitasnya tinggi. Kita lihat dulu Jalan Parangtritis itu kan semua industri batik. Cuman memang masalahnya bahwa kreativitas batik itu harus berkembang. Berkembang yang seperti apa Pak? Alih fungsi batik ini harus bisa dilakukan. Karena kita tahu dulu batik kan dibuat untuk kain jari. Nah pada saat alih fungsi dinaikkan ke atas menjadi satu produk fashion, itu kan perlu pengembangan bahwa ini mampu. Jadi sesuatu hal yang kreativitas ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi batik itu bukan hanya masa lalu, batik ini adalah masa kini dan batik masa depan yang bagaimana. Dan kita sama-sama dengan Dekranas dengan perindustrian memajukan industri batik ini untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya
dari Yogyakarta go internasional. Bueh, Hal ini sesuai yang kita perjuangkan Jogja sebagai kota batik dunia, dan itu alhamdulillah terwujud. Nah, maka kita nyatakan bahwa setelah menjadi kota batik dunia ini bukan hanya kita mentang-mentang bahwa batik itu Jogja, enggak, tapi kita sama-sama merangkul daerah lain. Yuk Yogyakarta ini dijadikan salah satu pintu gerbang untuk produk-produk etnik daripada Nusantara ini. Sekarang ini kan jadi banyak Pak, motif-motif batik ini seluruh Indonesia udah keluar semua, bahkan udah sampai ke internasional. Tapi yang membedakan tentang batik Jogja dengan daerah lain itu sebenarnya apa toh Pak? Batik di Yogyakarta ini kan ada batik-batik yang namanya awisan atau batik larangan ya. Batik yang dipakai oleh kalangan tertentu, oleh pihak keraton, yang secara etika ya. Jadi tidak dikatakan oh dosa pakai batik itu enggak. Ada larangan-larangan tertentu, etika tertentu di mana batik itu hanya dimiliki oleh oleh keraton, baik keraton Kasultanan maupun dari Pakualaman. Nah, batik-batik larangan ini memang tidak lazim dipakai untuk umum. Ini memang dibuat, diciptakan dengan makna tertentu, dengan tujuan tertentu, dengan strata tertentu. Nah, batik-batik larangan ini tidak mungkin sebagai komoditas budaya dikembangkan menjadi komoditas ekonomi. Nah, pada saat ini menjadi komoditas ekonomi, adanya kreativitas daripada pengrajin-pengrajin batik untuk mengembangkan itu. Nah, itu kita nampak sekali Yogyakarta berkreasi dalam industri batik itu sendiri, baik itu berupa fashion maupun batik yang berupa kain lepas, itu berkembang sangat pesat sekali. Ya. Apalagi sekarang batik ini sudah diminati tidak hanya dari kaum old tapi anak-anak muda Gen Z sudah mengkreasi, bahkan batik ini bisa dijadikan bandana, dompet, terus fashion. Pokoknya sekarang itu sudah menjadi turunan tren. Batik memang harus berkembang. Karena batik itu untuk siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tak kira itu kalau batik, apa tadi Pak, awisan? Batik awisan atau batik larangan. Tak kira itu karena harganya yang mahal, awis. Kalau di Jogja kan. Istilah Jawanya kan awisan. Iya, di Indonesia kan batik larangan. Batik yang digunakan oleh kalangan tertentu. Ya. Dan batik itu sebenarnya bagian dari kehidupan masyarakat Jawa, terutama di Jogja maupun Solo ya. Jadi batik ini bagian dari kehidupan. Seorang lahir dengan batik klopoan, setelah itu dia mulai dewasa, mulai hitan atau menstruasi dengan batik tertentu, terus mulai dipinang dengan batik tertentu, akhirnya menikah dengan batik tertentu sampai akhirnya meninggal ditutup dengan motif slobok dan lain sebagainya. Nah, daur hidup ini kan merupakan suatu harapan-harapan dari sehelai kain batik. Jadi saya nyatakan di sini kita jangan takutlah, Malaysia punya batik, Cina punya batik, India punya batik. Pada saat mencari akar rumputnya pasti ke Indonesia. Karena batik Indonesia itu punya tujuan agar si pemakai menjadi mulia. Keren banget. Ternyata setiap motifnya itu memiliki ada filosofi dan artinya. Monggo dipenunjuk Pak. Monggo. Ini ke Pak Nur boleh nggak Pak? Ini Pak Nur kan dari Sentra Batik Giriloyo Imogiri. Boleh diceritakan Pak, ini di sana itu batiknya seperti apa, produk-produknya apa? Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami Giriloyo ini adalah salah satu kampung yang mana saat ini ada 640 pengrajin batik tulis. Wow. Jadi kalau di tempat kami itu memang masyarakatnya masih ngugemi dengan batik tulis. Dan kami sepakat di sana tidak ada batik cap. Karena kalau ada satu pengrajin batik cap, kasihan yang sudah puluhan tahun dia melestarikan batik tulis. Tapi itu memang kami sepakati bersama. Jadi kami ada satu aturan main tatkala kita di komunitas batik Giriloyo. Kami ada 3 dusun sebenarnya, Giriloyo, Cengkehan, dan Karangkulon. Yang memang terkenalnya di luar ya Giriloyo, karena dulu nama kelurahan di situ. Kemudian di sana kami kumpulkan ada 12 kelompok batik. Kami kumpulkan menjadi satu paguyuban batik tulis Giriloyo. Yang di situ selain kami menjual hasil karya batiknya masyarakat, anggota kami juga jualan paket edukasi. Seperti apa Pak paketnya? Jadi paket belajar membatik kecil, itu ternyata yang
antusias peminatnya kan? peminat masyarakat di luar Jogja itu sangat luar biasa. Wow, itu range umur berapa Pak biasanya yang banyak? Dari TK sampai mahasiswa. TK pun juga, wow. Padahal kan itu pakai Ya, tapi kalau anak TK lilin biasanya aja. kita Pewarna. pakainya pakai kuas, karena kalau pakai canting agak beresiko. Iya, panas ya Pak. Ya, bisa megang cantingnya belum bisa maksimal. Nah, ini adalah salah satu cara Iya. bagaimana kami mencoba melestarikan budaya batik yang adiluhung ini biar tidak ada kepunahan. Mengenalkan batik seperti yang disampaikan Mas Afif. Iya. Batik itu sebenarnya kan ada makna dan filosofi di situ. Kadang orang beli batik nggak tahu ini motifnya apa, maknanya Artinya apa? Nggih. Nah, disitulah kami mencoba memberikan edukasi. Iya. Ini loh motif Sito Asih, Sito Mukti, terus teknik pembuatannya seperti apa, dijelaskan lebih dahulu, baru mereka kita ajak praktek membatik. Seperti Mbak-mbak ini, Iya, kita siapkan kain Kainnya, kecil, iya. dia batik, diproses warna, pulang itu sudah membawa hasil karya. Oh, berarti Walaupun cuma satu warna. berarti yang paket edukasi tadi sudah dapat kainnya juga, Ya, bisa penjelasan, nggih. dapat kain batik, dia tahu perubahan warna dari kain putih menjadi berwarna, dihilangkan lilinnya, Iya. sehingga menjadi sapu tangan kecil, dan pulang itu mereka sudah bawa kenang-kenangan, ya? oleh-oleh itu. Merchandise ya. Nah, itulah yang menarik. Jadi Nggih, iya, kadang betul, orang beli batiknya mampu, tapi prosesnya mungkin nggak tahu. Iya. Nah, disitulah kami menjual edukasi. Nah, ini gayung bersambut dengan sekolahan sekarang yang menerapkan adanya P5 itu. Jadi program keluar dari sekolah, tapi ada satu edukasi. Nah, rata-rata dari luar Jogja itu kan tujuan wisatanya ke Jogja. Iya. Nah, salah satu edu wisata yang diambil itu ya batik tulis ke Giriloyo, batik kayu ke Krebet, atau mungkin gerabah di Kasongan, atau mungkin edu wisata yang lain. Jadi Jogja ini sebenarnya beragam dan kita saling kolaborasi. Oh, ini nih, oh lari ke sana. Jadi saling melengkapi. Tapi kalau jenis batik dari Giriloyo sendiri yang paling banyak diproduksi atau peminatnya apa? Iya, seperti yang disampaikan Mas Afif lagi, bahwasanya batik itu kalau di tempat kami itu awalnya adalah warisan budaya dari Kerajaan Mataram atau dari keraton. Jadi tahun 1634-1635 Kerajaan Mataram itu mulai proses pembangunan makam raja yang ada di Mogiri. Nah, dari proses itulah terjadi satu interaksi antara keraton dengan masyarakat kami. Keraton selalu pakai kain batik dari lahir sampai meninggal itu membutuhkan batik dengan bermacam motifnya. Nah, akhirnya karena bapak-bapak kami itu menjadi abdinya keraton, dekat dengan makam raja, terjadilah interaksi di situ. Akhirnya diajari tentang batik tulis yang lebih dari 300 tahun yang lalu, alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dilestarikan di Kampung Giriloyo. Oke, biasanya kalau dari Giriloyo ini kalau pasarnya kemana saja Pak Nur? Apakah baru di Jogja saja atau sudah kemana saja? Kalau kami memang tidak buka cabang, artinya kami membuka galeri di Giriloyo, tetapi mereka pengrajin-pengrajin batik itu sebenarnya sudah punya relasi. Mungkin ada juga yang ke Mas Afif, ada juga pengrajin kami yang ke Bu Hani, ada juga yang ke juragan-juragan Jogja lah istilahnya. Jadi sebelum kami membuka satu tempat untuk menjadi tujuan wisata di Giriloyo, masyarakat kami itu kan bekerja kepada beberapa juragan-juragan yang ada di sekitaran Jogja. Tapi sekarang kami sudah ada 12 galeri dan satu galeri bersama. Jadi kalau ke Giriloyo itu ada batik, maju lagi ada batik lagi. Semuanya kampung batik ya Pak? Iya. Dan memang ini kami rencanakan bahwasanya Giriloyo itu adalah salah satu museum hidupnya tentang batik. Jadi di sana ada yang lagi nyanting, ada yang lagi gambar, ada yang lagi ngelir. Tetapi memang berpisah. Jadi masyarakat itu datang sambil jalan, sambil sepedaan. Itu nanti kan bisa menikmati aroma lilin ini yang selalu menyala di Kampung Giriloyo. Tapi kan berarti di situ banyak sekali
yang pengrajin-pengrajinnya, apa ndak ada rasa kompetisi karena mungkin Nyun Sewu tentang nominal harga itu kan biasanya sensitif ya Pak? Nah makanya kami bentuk satu paguyuban. Kami bikin satu aturan main. Artinya ini sama-sama motif situasi kok di situ 1,2, kok di sana 1,3. Mesti ada perbedaan tentang yang pertama mungkin jenis kain yang dipakai, tingkat kehalusan membatik, itu kan bisa membedakan harga juga. Nah, kalau di galeri kami itu kami ada tim kurator, sama motifnya, harganya mungkin bisa berbeda. Nah, tim kurasi itu nanti yang menentukan. Ini istilahnya yang punya batik kasih harga dulu 1,2, tim kurasi ngecek, oh ini belum layak kalau 1,2, layaknya baru 1,1, karena tingkat kehalusan batiknya berbeda dengan yang banderolnya 1,2 seperti itu. Nah pokoknya yang penting ada aturan mainnya lah Mbak. Karena kalau sudah ada aturan mainnya, nanti kita bisa diskusikan dan kita buka lagi. Pak ini punya aku kok harganya sekian, di aturan main seperti apa? SOP. Berarti sudah ada tim penilai atau tim sing biji nggih Pak? Itu juga dari Giriloyo sendiri atau malah dari Giriloyo, tapi istilahnya mereka yang sudah senior, yang sudah lama mereka menekuni tentang batik dan paham tentang halus tidaknya batik sama proses warna juga. Jadi disesuaikan dengan itu. Kalau Mas Habib ini kan pengalaman tentang batik ini memang sudah, apalagi dalam wes ngobrol kayak batik sampai kemana-mana ya Bu Ida. Ini sebenarnya kalau peluang atau mungkin punya Mas Habib saya aja baru ngendorse bisa sekali ya Bu. Sebenarnya kalau peluang sendiri untuk batik di daerah istimewa Yogyakarta ini sampai apa toh Pak? Sebenarnya batik ini peluangnya tinggi ya. Asal kreativitas kita dalam membuat produk batik itu juga perlu ditekuni ya. Dan batik ini kan untuk semua lapisan masyarakat. Ya. Jadi jangan takut kepada UKM kita yang membuat industri batiknya itu dalam arti gini, saya mampunya bikin daster, bikinlah daster yang produk unggulan, daster yang bagus. Dia mampunya bikin buat kemeja, ya bikinlah kemeja yang bagus dengan produk unggulannya. Nah, jadi karena batik ini mampu untuk digunakan atau dibuat untuk apa saja. Asal ada terobosan-terobosan kreativitas dengan penyederhanaan motif, dengan kreativitas pewarnaan, dengan material yang berbeda. Nah, pada saat menjadi produk unggulan sesuatu yang berbeda, maka ini menjadi nilainya lebih tinggi. Dan saya punya komitmen dan konsep membuat batik itu dibikin mudah, dicontek sulit, dijual mahal. Waduh, piye kuwi? Jadi mahal ya. Bikin mudah itu bahwa untuk membuat selai batik itu hulu sampai hilir tentang proses batik itu harus dikuasai dulu. Harus mampu menguasai malamnya, harus mampu mulai pencelupannya, ya. Istilahnya bahannya seperti ini. Kalau musim dingin harus ditambah minyak. Kalau musim panas gondorokemnya yang banyak dan lain sebagainya. Jadi jadi itu harus dikuasai dari hulu sampai hilir. Nah, setelah itu dengan adanya seperti ini kan dibikin mudah karena kita tahu ya daripada batik itu. Nah, dicontek sulit, kita berkreasi mana duluan sih yang mau saya celup gitu loh. Nah, tumpukan-tumpukan warna dari warna sol menjadi napol, obat ini ditumpuk ini menjadi seperti ini. Ini membuat seseorang melihat batiknya, ini bingung ya batik ini yang dibuat apanya duluan. Malah formulanya kayak dokter ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dijual mahal itu asal di tempat lain nggak ada, terus kita mampu membranding produknya. Nah, itu bisa dijual mahal. Jadi sebenarnya kreativitas dibutuhkan, penguasaan daripada produk batik juga dibutuhkan. Nah, saya katakan yang kayak Giriloyo yang memang mampu membuat suatu keoriginalan itu memang kekhasannya daripada motif-motif lama, motif-motif klasik, dan itu menjadi spesifikasi tertentu. Itu kan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang pertama pengen punya batik klasik dan lain sebagainya, atau untuk perkawinan dan lain sebagainya, mereka akan larinya ke seperti Giriloyo. Jadi pada saat produk-produk fashion mungkin larinya ke Sleman atau ke tempat lain dan lain sebagainya. Jadi semua produk yang kita bikin dari pengrajin batik itu sebenarnya punya marketable yang sendiri-sendiri. Iya, karakter masing-masing. Dan dari perindustrian itu sudah
memberikan pelatihan apa yang dibutuhkan UKM setiap daerah itu kan berbeda. Iya. Ya, kalau yang Giriloyo dan lain sebagainya ingin mengembalikan ke back to nature dengan warna alam dan lain sebagainya. Perindustrian memberikan fasilitas untuk pendampingan untuk warna alam. Nah, warna kimianya nanti daerah lain yang memang membutuhkan warna kimia. Jadi kita berusaha baik Dekranas maupun perindustrian membantu para UKM itu mampu berkreasi dalam menciptakan suatu produk-produk batik itu sendiri. Tapi kalau tantangan selama ini yang biasanya dirasakan oleh teman-teman industri batik ini kenapa Mawan? Nah, alih fungsi yang kadang orang itu punya berpikir saya membuat kayak gini tuh laku. Nah, itu kadang-kadang itu. Iya, niku nggih. Nah, dan yang paling kadang membuat saya bukan sakit hati ya. Diajak pameran, diberi fasilitas oleh dinas pameran ke Jakarta atau pameran keluar kota. Dengan tujuan kalau pameran itu kan namanya pamer. Iya, berarti kan promosi membuat lah. produk baru yang layak dipamerkan. Itu yang dibawa enggak, mumpung pamerannya gratis ning omah payu tak gowo kayak payu. Itu salah konsep itu. Iya. Malah sing ra payu ditawak kayak gitu ya. Nah, itu namanya diajak pameran ya produk unggulan yang harusnya Oke. Nah, manajemen itu juga sudah diajarkan lewat pelatihan dari perindustrian ya. Baik itu manajemen untuk product fashion, mempertemukan antara pengrajin UKM dengan desainer dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan desainer, pengrajin UKM-nya mampu membuat. Itu sebenarnya fasilitas-fasilitas itu sudah disosialisasikan dan dari dinas sudah memberikan semuanya. Tinggal kita bagaimana jeli terhadap suatu produk itu untuk marketable yang mana. Dan marketable itu di mana aja ada kok. Iya, jeng. Kadang juga ada ya Bu, misalnya takut balik modal gitu. Iya, itu sebagai salah satu tantangan untuk menanamkan bahwa ini kan bukan barang yang langsung expired gitu nggak Pak? Tapi kok masih banyak yang takut gitu loh. Kalau kembali ke Bu Ida, ini kalau dari Disperindak ini dalam pengembangan industri batik khas Jogja, ini yang mana pelakunya ini adalah industri kecil menengah. Niku pripun to Pak Bu kondisinya? Ya kalau pembinaan pengembangan itu kan sudah menjadi tusi dari kami selaku Pemda DIY ya. Tadi filosofi batik, prosesnya ya semua itu berproses ya. Sudah diceritakan Pak Ape, Pak Nur ini yang pengalamannya memang sudah sekian puluh tahun berkecimpung dengan batik gitu. Jadi kalau terkait pengembangan itu pemerintah daerah serius dalam mensupport batik ini lestari dan eksis gitu. Jadi industrinya juga jalan secara berkelanjutan, pemasarannya juga marketable-nya tadi sebenarnya marketnya itu luas banyak, tinggal kembali ke masyarakat tadi ya. Jadi para pelaku perajin batiknya itu. Jadi kami pemerintah daerah kan juga tidak bisa maju sendiri. Harus ada dukungan asosiasi dari pelakunya sendiri. Kalau pemerintah daerah di awal 2014 ya kita mendapat Jogja Kota Batik Dunia di Tiongkok itu ya, sejak 2014 itu kita dapat istilahnya itu gelar gitu ya, apresiasi dari WCC ya waktu itu, World Craft Council itu, jadi Dekranasnya dunia gitu ya, Dekranasnya dunia dinobatkan kota Jogja sebagai kota batik dunia. Mulai 2014, kemudian 2015 Jogja itu menginisiasi penghargaan MURI itu ya, yang membatik 3.000 orang, 3.000 di meter sepanjang jalan Malioboro, di alun-alun utara itu tahun 2015. Nah itu juga sudah mendapat apresiasi kita pertama kali dengan 3.000 pembatik, kemudian kainnya sepanjang 3.000 meter tanpa putus ya, waktu itu dilakukan dalam 1 jam. Artinya memang kolaborasinya masyarakat itu seperti itu. Kemudian berlanjut kita juga kemudian JIBB ya, Jogja International Batik Dunia. Ini sebagai wujud maintenance kita mempertahankan Jogja Kota Batik Dunia itu memang harus ada, dan pemerintah daerah itu serius gitu, serius memainten batik ini sehingga JIBB ini diselenggarakan tiap 2 tahun sekali. Ini di JIBB ini
juga ada seminar nasional, narasumbernya dari internasional juga, ada pamerannya, ada business matchingnya gitu ya. Itu dilakukan dan itu rutin dua tahun sekali. Kalau ini tahun kemarin ya, berarti 25. Tetapi tiap tahunnya itu juga selalu ada yang namanya Festival Batik. Festival Batik itu ya hampir sama dengan JIBB, cuman skopnya agak kecil. Karena kalau JIBB itu yang sudah global gitu ya, jadi ada narasumber-narasumber yang memang di hire dalam seminar dan sebagainya, itu yang tujuannya mengedukasi masyarakat tadi, memperbanyak para pencinta batik gitu. Jadi kalau sudah tahu filosofinya, kemudian batik ini bukan sekedar kain, akhirnya kan mencari-cari gitu kan, mencari-cari dan tidak hanya sekedar beli. Artinya beli batik itu betul-betul orang itu paham beli batik sehingga harganya segini tinggi pun itu bisa tahu ya filosofinya. Dibeli dan itu memang nyaman gitu ya, mantep gitu ya. Artinya ditawarkan 1 juta berapa tidak dinyang ya Pak ya, enggak tidak ditawar lagi. Memang sudah tahu nilainya ya Bu ya. Ada nilai-nilainya dan itu memang hasilnya itu beda karena ini satu karya seni kan ya Pak ya, digurat satu-satu. Artinya setelah dijadi kain kemudian jadi fashion, itu dipakai dengan kain yang mungkin pabrikan ya, itu ada bedanya. Itu bagi orang-orang yang paham ya. Nah itu Bu, karena banyak banget masyarakat, contohnya ini ibu saya, cari batik aja kalau nyari itu yang beli 1 dapat 1, jadi dapat diskon gitu loh Bu. Yang penting dapatnya banyak, nggak apa-apa, jangan yang mahal-mahal. Kadang itu yang menanamkan susahnya itu di situ Bu. Itu artinya edukasi tadi disampaikan Pak Nur Ahmadi, edukasi itu senantiasa dilakukan dan kita pemerintah daerah didukung juga dari dunia pendidikan ya. Artinya kita pemerintah daerah juga memfasilitasi edukasi seperti Giriloyo itu kan kita buat workshop. Workshop itu ada yang sudah dilakukan Pemda DIY itu ada di Giriloyo, ada di Lenda, ada di Pandak ya, di Pandak dan diinisiasi akan ada di Gunung Kidul, tetapi regulasinya belum selesai nih. Jadi artinya ini bukti keseriusan pemerintah dalam melestarikan batik khususnya batik ini ya, batik art ya, batik seni ini dengan apa ya, baik melalui dana keistimewaan karena daerah istimewa Yogyakarta kan, dan produk batik kan istimewa juga. Tadi Bu nyambung tentang dana keistimewaan. Ibu tadi ngendiko, sebenarnya sudah yang diselenggarakan apa aja yang menggunakan dana keistimewaan? Karena kan banyak sekali yang tanya, dana keistimewaan kemana? Padahal dari Disperindak udah banyak banget ya Bu. Iya, ini dalam maintenance batik yang memang budaya adiluhung ya. Ini ya dana keistimewaan memang mengambil peran besar di sini ya. Seperti tadi dari mencapai rekor muri yang 3.000 meter, 3.000 pembatik, kemudian pembangunan workshop di kabupaten-kabupaten, kemudian penyelenggaraan event Jogja International Batik Biennale yang tiap 2 tahun sekali itu, kemudian kita festival batik, kemudian pelatihan bantuan hibah peralatan gitu Pak. Nah sampai ke peralatan peralatannya supaya ini lestari dan berkembang gitu kan. Kemudian kita juga mempertahankan sustainable-nya melalui menjaga lingkungan melalui pengelolaan IPA ya di Giriloyo itu sudah ada, artinya limbah yang dikeluarkan oleh produksi batik ini aman setelah melalui proses gitu, jadi tidak membahayakan sekitarnya gitu. Jadi hal seperti itu terus yang menjadi kegiatan reguler gitu ya. Itu kemarin ada gelar potensi kampung batik, ada jelajah sentra, kemudian banyak sekali pelatihan yang kita menyasar baik itu secara individu maupun sentra. Jadi sentra-sentra yang secara data itu memang ada di DIY ini ada 200
42 sentra secara menyeluruh ya. Jadi multi produk gitu. Jadi tidak hanya batik, kalau batik bagian dari itu gitu. Jadi dari batik tadi sudah investnya itu juga sudah mendukung besar. Nah, tadi yang menjadi permasalahan kan adanya regenerasi masyarakat ya. Jadi edukasinya kan harus bersambung terus menerus ya? tidak akan wes Pak, wes diedukasi berarti enggak lagi kan. Padahal kan orang bertumbuh terus gitu, ganti lagi generasinya. Tuh masyarakat sudah harus tahu bahwa kalau masih tanya dana kemana kelewatan sih. Soalnya acara-acaranya kan memang acara besar ya dan bisa diupdate di media sosial. Silahkan untuk mengikuti kegiatan yang dari Disperindak DIY biar tahu dana ini kemana Termasuk dari kita dapat loh dari asosiasi. Nah, itu juga dapat sekali baik lewat perindustrian maupun lewat kebudayaan kita menerima dana dari Paguyuban Pecinta Batik Sekarjaga, asosiasi Indonesian Fashion Chamber, bagaimana mengembangkan itu dan lain sebagainya. Kita merasakan sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kami. Oke, keren. Berarti kan dana ini sudah mencakup mendukung kita sepenuhnya sebenarnya untuk memproduksi juga, untuk melestarikan juga. Tapi apakah pelestarian ini dengan komersil ini batik sudah bisa bersinergi Pak Apip? Nah, sebenarnya kalau bersinergi pelan-pelan itu sudah terrealisasi. Cuman kan gini, teknologi batik itu kan berkembang. Adanya tekstil motif batik, adanya batik yang memang batik. Nah, pada saat batik yang memang batik asli, baik cap maupun tulis sesuai dengan SNI, itu memang UKM betul-betul terlibat. Nah, tapi pada saat adanya tekstil motif batik, berarti kan industri yang terlibat. Nah, ini sebenarnya perlu edukasi kepada masyarakat, terutama kepada ibunya tadi. Ibu pulang ya Pak Apip. Jadi begitu masuk ke sebuah toko, tanya kepada penjual, yang saya beli ini batik asli atau tiruan batik. Nah, kalau batik asli ya sudah nggak usah ditawar. Nah, kalau saya tuh pernah nawar jare nopo yang tadi kula matur tadi gringsing niku mbok wis 150 kamu kok padahal harganya 1 juta lebih nah, ya Pak. Itu kan istilahnya edukasi masyarakat disiapkan bahwa batik ini kan merupakan karya seni ya. Nah, kalau mau pabrikan ya namanya tekstil motif batik. Dan sebenarnya itu sudah dilindungi oleh perindustrian pusat tentang standar nasional batik Indonesia. Yang ada itu batik cap atau batik tulis atau kombinasi cap dan tulis yang SNI-nya itu ada dengan malam panas, dengan membentuk motif dan mempunyai makna. Nah, SNI itu menjadi bagian daripada produk batik itu sendiri. Di Jogja itu karakternya juga sudah tadi Ngiriloyo punya karakter. Ada batik nite Pak. Nah, batik nite ini yang dapat indikasi geografis. Itu dinyatakan batik asli Yogyakarta. Dengan bentuk canting yang dibelah menjadi 4 pada saat membatiknya dititik-titikkan dan lain sebagainya. Ini kita dulu dihakikan, dulu hakinya itu di perindustrian, sekarang sudah pindah tempat. Kita sudah buat launchingnya juga. Itu dengan dana keistimewaan. Dulu kan perindustrian untuk haki itu kan bagian dari perindustrian. Sekarang ya namanya pemerintah baru sudah dipindahkan gitu. Tapi masih Pemda Pak. Masih Pemda. Tapi kan ini persaingan pasar ini pasti udah sangat, apalagi dengan perkembangan zaman yang sudah maju, teknologi modern. Ini persaingan tentang batik sendiri dengan teman-teman IKM sejauh ini seperti apa ini? Monggo ajeng Ibu napa Pak Apip? Mungkin saya dulu ya. Tadi sudah saya katakan bahwa karakteristik dari suatu daerah itu merupakan kekhasan daripada batik itu sendiri. Jadi persaingan itu menurut saya tidak akan signifikan, ya. Jadi orang akan mencari batik klasik Yogyakarta, pasti larinya akan ke Giriloyo. Orang akan cari batik yang klasik tapi agak kesolo-soloan itu pasti larinya daerah Bayat yang memang Gunung Kidul, jalurnya di sana. Dan itu banyak pembatiknya KTP-nya Jogja,
tapi mereka bekerja untuk masyarakat Solo. Dan Sleman dengan batik-batik kreasi barunya itu juga membuat sesuatu yang beda. Jadi menurut kami itu kreativitas mempunyai karakteristik daripada batik setiap daerah yang menurut saya persaingannya itu bukan persaingan ya, tapi merupakan suatu kreativitas daripada daerah masing-masing. Justru ini sebagai tantangan ya. Marketnya itu sudah ada sendiri ya. Iya. Oke, udah punya pasar sendiri ngoten nggih. Pak Nur ini juga sebagai napa nggih yang menerima menjadi salah satu pembinaan nggih, peserta pembinaan nggih. Menerima manfaat dari dana istimewa. Nah, itu yang diterima niku napa mawon Pak sampunan? Kami di Kampung Giriloyo itu salah satunya adalah menerima bantuan IPAL. Oke. Jadi karena kami di Giriloyo itu juga menjadi salah satu tujuan wisata. Nggih. Tatkala mungkin kami buang limbah sembarangan kan juga tidak etis tentunya. Nah, banyak yang protes ya Pak iya. nanti. Apalagi kalau tamunya dari luar negeri. Ini apa? Kok tumpah-tumpah? Soalnya komunal, Bapak. Iya. Nah, bukan komunal. Ya, sentra. nggih. Jadi kami terima itu dan akhirnya itu juga malah menjadi satu tempat wisata juga. Padahal limbah. Malah bisa jadi wisata Iya. nggih. Oh. Jadi tim kami nanti bercerita, ini loh limbah dari proses pewarnaan masuk ke tempat yang sudah disiapkan, kemudian diangkat dengan mesin, diolah di situ lewat 2 tangki, yang di situ ada hijau, ada arang, ada koral, kemudian nanti ada sedikit kaporit di tangki yang terakhir, keluar itu nanti sudah air bersih. Dan airnya kayak dulu ada istilah bank sampah ini. Bank limbah nggih. Bank limbah batik. Tas itu kan. Ikan di situ, kemudian air yang terakhir itu nanti bisa buat nyiramin tanaman dan sebagainya. Jadi wisatawan itu juga melihat proses perubahan warna industri dari ini limbah. tidak merusak lingkungan. Itu enggak murah loh membuat seperti itu. Wah, jadi memang harus komunal menjadi bagian. Nggih, luar biasa. Selain limbah, tempat pengolahan limbah juga sempat ada pelatihan tentang pengembangan desain batik. Ya, ini workshop pertama kali batik. Di Giriloyo. Giriloyo itu ya. Maksudnya support Pemda yang pertama di Giriloyo. Giriloyo. Kok artinya mapan. itu maksudnya manfaatnya itu bisa meluas gitu. Sehingga terus ke Panda, ke Lende gitu. Tapi dinamika di awal-awal juga luar biasa. Pripun luar biasanya pripun? Dinamika berkelompok itu juga luar biasa. Karena ngumpul ke wong loro wae akeh lho Pak, nggih ta. Niki sak desa nggih Pak. Yang notabene ada 640 12 kelompok. Memang butuh energi yang cukup luar biasa. Artinya itu seni Pak. Seni itu. Mungkin itu karena dulu kami bangkit itu pasca gempa. Jadi semua merasakan turun semuanya dulu, baru naik bareng-bareng. Nah, di Bantul sendiri itu kan ada beberapa sentra gempa selain 2006 Giriloyo. ya. Ada Panda, ada Ambelawong, ada Giriloyo. Teman-teman itu sampai kadang Mas sampean dan teman-teman kok bisa jalan mulus gitu. Siapa bilang jalan mulus dulu juga terjal-terjal. Nah, itu yang nggak tahu masyarakat kita kalau udah jadi tok Pak. Jadi intinya mungkin buat sentra-sentra yang lain, ego masing-masing kalau tatkala kita sudah ngumpul kita harus istilahnya bisa ngerem lah. Nah, kemudian keputusan musyawarah itu menjadi salah satu mufakat yang harus benar-benar kita laksanakan. Dan berikutnya adalah bikinlah anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi kalau sudah ada anggaran dasar dan rumah tangga, artinya kita mau istilahnya, loh ini kok si A kok sudah melenceng dari rel. Ayo kita buka bareng-bareng. Anggaran dasar dan rumah tangganya seperti apa? Oh berarti sampean lepas dari rel, kembali ke jalan yang lurus. Berarti memang transparansi anggaran itu memang penting ya Pak? Penting Pak. Ya, apalagi itu salah satu dari
tool kelembagaan, Pak. Nggih. Oh, nggih. Kadang ngono nek jenenge bapak-bapak, bapake kula sok ndelikke dhuwit nang ndi wae konangan ibuke. Duit wedok berarti niku. Lah nggih, sami mawon, Pak. Tapi menarik itu tadi Pak Nur, Pak Habib juga yang tadi Pak Nur kan di dalam satu paguyuban itu yang sudah terlembaga gitu ya. Mungkin ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Itu kan tadi ada kurator, itu. Nah ini perlu edukasi yang berkelanjutan juga ya. Ini kurator ini kan supaya kan kuratornya ini kan nggak mungkin stay di situ, nggih Pak. Terus usianya juga akan bertambah ini kan harus Pak. Nah ini yang menjadi yang ini artinya edukasi profesinya, bukan ininya ya Pak, skill, bukan skill tapi ini profesi ini. Karena bisa mengamati kualitas tadi loh Pak. Kualitas itu kan bisa mengamati kualitas itu berarti kan memang betul-betul menguasai ilmunya. Seperti Pak Habib tadi bisa dengan mudah karena ilmunya sudah tahu, sudah menguasai. Dikuasai itu juga proses kan dulu mencampur ini dengan ini jadinya seperti formulanya ini. Seperti apa? Seperti bikin resep kue kan. Ini tadi Pak Nur itu tadi sudah ngendi kok kalau sudah ada pelatihan atau workshop mumpung ada Bu Ida di sini gitu. Apakah itu sudah cukup Pak pelatihan seperti itu nggih Pak Habib? Iya. Nah, iya gitu kan. Sebenarnya kita pengen nyepil yang masih dibutuhkan itu kalau UKM ditanya apa yang diminta terus. Minta terus ya. Ya harapannya kan seperti Giri Lawyer, seperti Pak Habib ini kan memang sudah bisa mandiri, artinya dari proses yang dilalui sudah bisa mandiri. Harapan kita, harapan pemerintah daerah itu ya nanti ada Habib Sakur 2, Habib Sakur 3, ada Pak Nur Ahmadi 4. Muncul generasi baru yang memang ya prosesnya sekarang diedukasi di sini tapi nanti akan mandiri gitu loh. Bikin sentra baru lagi yang harapannya bisa menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Sehingga kalau kita dari perindustrian dan perdagangnya kan muaranya nilai ekonomi, Pak. Jadi tetap ekonominya, budayanya kita lestarikan, filosofinya tetap ada, tapi juga ekonominya itu masyarakat merasakan, kesejahteraannya, penghasilannya gitu itu tetap menjadi satu dari satu pembinaan. Jadi tetap tidak lestari dok, tapi terus mati habis itu udah selesai. Kadang kan ada dari misalnya mungkin dari pemerintah sudah memberi dana stimulan ya istilahnya. Tapi habis itu ya udah habis itu dikasih terus selesai mandek enten ya Bu. Harapannya kan ada Pak Nur Ahmadi 2, Nur Ahmadi 3. Tapi insya Allah kalau batik itu disimpan nggak bau Bu, jadi akan bergulir terus. Biasanya malah kalau tulis semakin lama semakin mahal gitu. Semakin mahal ya. Oke Mbak, jadi kami di Kampung Giri Loyo tentunya berterima kasih kepada Dinas Mas Afif di Dekranas juga yang telah membantu kami baik itu dari segi promosi, pelatihan dan sebagainya. Seperti yang disampaikan Mas Afif kalau ditanya mesti kurang. Salah satunya adalah mungkin kalau sekarang di era teknologi. Kami butuh juga walaupun emak-emak itu pembatik, tapi sekarang TikToknya Iyun itu kayak apa? Luar biasa ya. Ya harapan kami pembatik itu juga saya yakin mereka sudah pegang HP semuanya, sudah Android semuanya. Mereka proses itu juga, kan mahalnya di situ. Nyambi ya Pak ya, biar eksis ya Pak. Ya paling tidak. Batik. Maksud kami mereka bisa promosi dari mungkin dari media sosialnya, yang punya IG, yang punya Facebook, yang punya TikTok, dia bisa menawarkan itu juga. Ya, marketing pemasaran online-nya maksudnya. Kami juga mengadakan loh Pak itu pelatihan pemasaran online. Iya, sudah dilakukan. Sama mungkin filosofinya itu Mbak. Jadi kadang kan niki filosofinya apa Bu? Aku lo nggih ming batik. Nah, berarti kan membatik itu perlu juga diajari tentang filosofi itu. Kemudian storytelling, memberikan penjelasan kepada wisatawan, kepada konsumen yang tadinya nggak mau beli situ asih karena tahu filosofinya seperti ini, jadi beli, jadi pesan. Jadi beli karena terus merasa wah
Kalau cocok ini nilainya seperti ini, berarti nek saya pakai saya menjadi orang seperti itu. Nggih. Tapi kan berarti tadi kalau Pak Nur tadi ngendika banyak ibu-ibu. Tapi di sana sebenarnya dari generasi yang mungkin kaum seperti saya gitu yang berminat gitu. Ya. Di sana seperti apa, Pak? Alhamdulillah ini karena geliat batik ini lumayan bagus. Nggih. Dulu anak-anak muda yang sempat bekerja ke Batam, bekerja ke Jakarta. Akhirnya ya balik lagi, Mbak. Mereka membangun desanya karena Giriloyo sekarang kami kemas menjadi satu kawasan desa wisata. Yang mana edukasi atau paket yang kami jual adalah paket belajar tentang batik. Jadi bisa mengambil paket sampai menginap 2 atau 5 hari. Nah, masyarakatnya yang punya homestay itu kan juga menerima dampak. Kemudian pemandu wisata yang bisa bahasa Inggris, kulinernya. Kemudian yang punya sepeda, karena wisatawan kan kadang pengen jalan-jalan. Kami adanya sepeda, sepedanya laku. 20.000, 25.000 kan lumayan buat muter kampung. Kula nitip Pak, lumayan ya Pak daripada manggrok ten omah gitu. Jadi walaupun regenerasi ini menjadi salah satu yang memang kami istilahnya kendala butuh betul-betul dicanangkan. Jadi kepada dinas tidak cuma dinas Perindak tapi mungkin dinas-dinas yang lain juga karena kita harus keroyokan. Bersinergi lagi. Mungkin kalau dinas pendidikan, muatan lokal wajib batik ini diwajibkan semua sekolah yang ada di Jogja. Tidak cuma 2 jam, tapi mungkin jamnya ditambah. Itu kan juga. Atau mungkin jadi PR di rumah gitu ya. Itu salah satu cara untuk anak-anak kita itu juga masih bisa melestarikan tentang batik. Jogja kota batik dunia ini sekarang mungkin masih aman karena masih ada yang batik tulis. Tempat Mas Afif masih, di tempat kami masih, di Gunung Kidul masih. Tapi apakah 10 tahun yang akan datang anak-anak kita itu masih mau untuk pegang canting? Yang sekarang pulang sekolah aja ya udah gadget punan, pegangnya HP ya. Enggak, Pak. Tangannya kerja tapi kerjanya enggak beda. Beda dengan zaman berarti jangan kami sampai kecil. pembatik dapat HP ya Pak ya. Waduh. Lah tadi buat masalah tadi gimana Bu? Iya. Padahal sekarang kalau nge-live itu kadang banyak gift-gift itu ya Pak ya. Kadang kita lanjut terus malah bisa promosi juga sebagai salah satu media publikasi. Jadi mungkin perlu adanya satu regulasi tertentu untuk regenerasi tentang budaya yang sangat tadilung, salah satunya batik. Tapi sebenarnya tidak cuma batik, gerabah pun saya kira merasakan artinya juga. peran kelembagaan tadi Pak. Memang jadi, ada yang membatik, yang marketing gitu ya, marketingnya. Tapi paling tidak ada satu aturan, anak sekolah itu ya ada satu pelajaran tentang itu, tentang batik, tentang gerabah, tentang kerajinan yang ada di Jogja ini yang mungkin semuanya regenerasi ini menjadi satu momok atau bom waktu yang perlu kita sangat perhatikan betul-betul. Karena kalau tidak ya itu mungkin akan punah. Bergerus. Iya. Ya sementara itu kita itu sebenarnya dapatnya itu turahan. Jadi gini. Kok turahan Pak? Ini diluruskan ini Pak. Pada saat lulus dia walaupun di sekolah diajarkan batik, suruh batik nggak mau. Dia pasti maunya kerja di toko, di mall dan lain sebagainya. Nah setelah di mall akhirnya pacaran, dapat pacar, nikah, punya anak satu kan nggak mungkin kerja di pabrik, di mall. Nah akhirnya terpaksanya batik. Nah turahannya itu di situ. Ternyata muternya ya kembali lagi ya Pak. Iya, kembali ke asal gitu ya. Asalnya nggih. Oke Bu Ida, ini terakhir kalau agendanya di tahun 2024 akhir atau mungkin 2025 mendatang untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi produksi bagi pelaku industri batik di DIY, ada agenda apa aja? Kalau pemerintah daerah ya memang sudah ada kegiatan rutinnya ya. Di 2025 nanti ada JIBB lagi nggih Pak. Tahun ini ada bulan ini Hari Batik Nasional tanggal 2 kita juga punya festival batik dan nanti JIBB itu juga Oktober ya Pak karena kan dalam rangka Hari Batik itu. Kemudian kalau yang di 2025 selanjutnya itu kita akan juga ada sistem informasi batik Pak. Nanti yang
diinisiasi itu melalui website itu ya, yang nanti website itu di situ ada fitur-fitur konten-konten tentang apa itu jenis-jenis batik. Itu harapannya nanti generasi milenial Gen Z ya. Gen Z ya kalau sekarang itu. Jadi yang suka tadi itu browsing-browsing itu browsing di situ tahu oh batik ini tanpa harus ke Giriloyo dulu, tahu dulu dari situ, dari medsos dan sebagainya. Terus baru pengen ada rasa ingin apa toh ini ya, nyatanya harapannya seperti itu. Jadi nanti mungkin juga bantuan dari masyarakat, para pencinta batik, asosiasi Dekrana, Sekar Jagad maupun pengrajin-pengrajin batik itu nanti menginformasikan nilai-nilai itu. Jadi tadi apa Sido AC, saya sendiri nggak hafal kok itu apa. Sudah ada pakarnya. Iya, Sido AC apa Truntum. Sido. Sido rapi enten mboten Pak. Itu Truntum itu kan filosofinya juga luar biasa kan. Itu kenapa dulu tercipta motif Truntum itu dari apa dulu Sultan berapa permaisuri gitu ya. Ceritanya kalau saya baca sekilas itu. Nah, itu mah generasi yang misalnya anak saya ya kan harus tahu juga gitu. Jadi kita tidak perlu nyeritani dongeng ke iki lho Nduk, nek kaya ngene-ngene dia tinggal browsing saja. Harapannya seperti itu akan diciptakan sistem informasi batik. Nah, itu nanti di 2025 nanti tentu saja ini tidak akan terrealisasi tanpa bantuan dari bapak-bapak ini. Gitu. Harapannya Pak Nur, monggo. Harapan kami ya batik ini tetap hidup dan bisa menghidupi masyarakat pembatik. Artinya bukti nyata batik ini masih hidup dan menghidupi Giriloyo yang awalnya dari 300 tahun yang lalu, 1400 sekian itu ya. Sampai sekarang pembatik masih tetap ada. Tetapi ya itu tadi tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada pelestarian batik ini akan punah. Maka dari itu buat adik-adik, anak-anak kami, ayo lestarikan budaya yang sangat adiluhung ini. Bagaimanapun jangan terlambat. Artinya negara lain baru ngeklaim ini batik ini, kita baru teriak. Selama ini kemana kalian? Bersuara nih Pak Nur. Tapi dengan adanya ini semangat untuk melestarikan itu ada. Iya, nggih. Mosok datang nganggo ngono, Mbak. Nah, niku Pak, harus dengan kontra gitu kita baru sadar ya, Pak. Ya, istilahnya mari dan kami merasakan bahwasanya batik ini adalah satu warisan budaya yang sangat adiluhung. Ayo kita lestarikan bersama. Batik milik kita semuanya. Batik milik Indonesia, baik itu yang ada di Papua, baik itu yang ada di Aceh, baik itu yang ada di Jogja. Sekarang sudah punya motif khas masing-masing, tinggal kita kolaborasi dan melestarikan. Ya, lestari dan ekonominya meningkat. Iya, amin. Ya, siap. Pak Apep harapannya? Kalau saya sih gampang ya. Kalau kita cinta Indonesia, iya. cintai batik, pakailah batik, dan tunjukkan kepada dunia batik Indonesia. Terakhir, I love you Candeng. I love you Candeng, seperti ini guys. Ya, jadi silakan untuk masyarakat dimanapun Anda berada, ini kita tidak hanya untuk berbangga, tapi kita wajib untuk menjaga dan melestarikan. Jangan sampai regenerasi ini malah tertarik dengan budaya atau dari yang luar-luar malah yang milik kita sendiri malah terlupakan gitu nggih. Aduh, tidak terasa waktu sudah habis. Matur sembah nuwun Bu Ida, Pak Nur, Pak Apep. Senang sekali kita sudah berjumpa di podcast Rawang Karya Bakul. Tentunya kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Candeng. Terima kasih, salam Candeng. Lestari batik tulisku.